Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, washolatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammad, wa ala alihi wa asyobihi ajmain, amma badu. Sahabat pemuda Tanwir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dahulu, cerita menjadi media yang sangat powerful untuk menanamkan nilai-nilai pada suatu generasi. Islam kaya akan keberagaman cerita sejarah. Bahkan, Allah memfasilitasi seorang muslim dengan cerita terbaik yang terabadikan dalam Al-Quran. Namun saat ini, potensi cerita dalam dunia Islam yang sangat besar tersebut, belum termanfaatkan dengan maksimal. Padahal, cerita-cerita tersebut dapat menjadi media yang sangat sesuai untuk menanamkan nilai-nilai akidah, syariat, hingga akhlak pada diri seorang muslim. Kisah inspiratif Islami pertama ini bercerita tentang kehidupan seorang pemuda tampan dan kaya yang membuat Rasulullah menangis. Dikisahkan bahwa suatu hari di masa Rasulullah ada seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair. Ia adalah pemuda yang sangat tampan, kaya, bergelimang harta, dan gagah. Bahkan dikatakan bahwa wajahnya hampir mirip dengan Rasulullah. Mus'ab hidup dalam keluarga yang penuh dengan harta. Pakaian yang dikenakan setiap hari bagaikan pakaian bangsawan. Baunya harum dan wangi. Setiap orang yang memandangnya tertarik dengan dirinya, terutama perempuan-perempuan pada masanya. Mus'ab sendiri merupakan pemuda dari kaum kafir Quraisy yang belum masuk Islam. Akan tetapi ketika suatu hari ia mendengar Nabi Muhammad berceramah, ia tersentuh hatinya dan ia memilih untuk masuk Islam. Naasnya, ibu Mus'ab menghalangi dirinya untuk memeluk agama Islam. Bahkan, ia memberikan pilihan pada Mus'ab untuk tetap mengikuti ajaran nenek moyangnya atau memilih agama yang dibawa Muhammad. Jika memilih Islam, ia harus meninggalkan keluarganya dan kekayaan yang ada di dalamnya. Mus'ab memilih untuk masuk Islam. Ia rela meninggalkan gelimang hartanya demi masuk Islam dan bersama Rasulullah. Akhirnya seketika itu Mus'ab juga pergi menemui Rasulullah dan selalu mengikuti kajian yang diadakan orang Islam. Mus'ab pada saat itu tidak mengenakan pakaian sebagaimana biasanya. Ia berpakaian kusam dan lesuh. Bahkan dikatakan bahwa kancing bajunya saja menggunakan duri, karena ia tidak memiliki apa-apa kecuali hidup bersama para sahabatnya demi Islam. Suatu hari Utsmani bin Talha melihat Mus'ab bin Umair sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka ia melaporkan apa yang ia lihat kepada ibunda Mus'ab. Saat itulah masa sulit dalam kehidupan pemuda yang terbiasa dengan kenikmatan yang dimulai. Mengetahui putra kesayangannya peninggalan agama nenek moyang, ibu Mus'ab kecewa bukan kepalang. Ibunya mengancam bahwa ia tidak akan makan dan minum serta terus berdiri tanpa naungan, baik di siang hari atau di malam yang dingin, sampai Mus'ab meninggalkan agamanya. Saudara Mus'ab, Abu Aziz bin Umair, tidak tega mendengar apa yang akan dilakukan sang ibu. Lalu ia berujar, "Wahai ibu, biarkanlah ia. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang terbiasa dengan kenikmatannya. Jika ia dibiarkan dalam keadaan lapar, pasti dia akan meninggalkan agamanya." Mus'ab pun ditangkap oleh keluarganya dan dikurung di tempat mereka. Hari demi hari, siksaan yang dialami Mus'ab kian bertambah. Tidak hanya dari terisolasi pergaulannya, Mus'ab juga mendapat siksaan secara fisik. Ibunya yang dulu sangat menyayanginya, kini tega melakukan kekerasan terhadapnya. Warna kulitnya berubah karena luka-luka siksa yang menderanya. Tubuhnya yang dulu berisi, mulai terlihat mengurus. Berubahlah kehidupan pemuda kaya raya itu. Tidak ada lagi fasilitas kelas 1 yang ia nikmati. Pakaian, makanan, dan minumannya semuanya berubah. Ali bin Abi Thalib berkata, "Suatu hari, kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan tambalan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau pun menangis akan kenikmatan yang ia dapatkan sebelum memeluk Islam, dibandingkan dengan keadaannya sekarang." Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi yang utama. Ia memiliki ilmu yang mendalam dan kecerdasan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk mendakwahi penduduk Yatsrib, Madinah. Saat datang di Madinah, Mus'ab tinggal di tempat As'ad bin Zurarah. Di sana ia mengajarkan dan mendakwahkan Islam kepada penduduk negeri tersebut,
termasuk tokoh utama di Madinah semisal Sa'ad bin Mu'adz. Dalam waktu yang singkat, sebagian besar penduduk Madinah pun memeluk agama Allah ini. Mus'ab bin Umair adalah pemegang bendera Islam di perang. Pada perang Uhud, ia mendapat tugas serupa. Muhammad bin Syarahbil menceritakan akhir hayat sahabat yang mulia ini. Ia berkata, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa bendera perang di medan Uhud. Lalu datang penunggang kuda dari pasukan musyrik yang bernama Ibnu Kumayyah al-Laitsi, yang mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah. Lalu ia menebas tangan kanan Mus'ab dan terputuslah tangan kanannya. Bendera pun ia pegang dengan tangan kirinya. Lalu Ibnu Kumayyah datang kembali dan menebas tangan kirinya hingga terputus. Kemudian anak panah merobohkannya dan terjatuhlah bendera tersebut. Setelah Mus'ab gugur, Rasulullah menyerahkan pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ibnu Kumayyah kembali ke pasukan kafir Quraisy. Ia berkata, "Aku telah membunuh Muhammad." Setelah perang usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa sahabat-sahabatnya yang gugur. Abu Hurairah menceritakan, setelah perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari sahabat-sahabatnya yang gugur. Saat jasad Mus'ab bin Umair yang syahid dengan keadaan yang tidak menyenangkan, tidak berhenti, dan berdoa untuknya. Kemudian beliau mempersaksikan bahwa sahabat-sahabatnya yang gugur adalah syuhada di sisi Allah. Setelah itu, beliau berkata kepada jasad Mus'ab, "Sungguh aku melihatmu ketika di Mekah, tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapi penampilannya dibandingkan engkau. Dan sekarang rambutmu kusut dan pakaianmu kain burdah. Tak sehelai pun kain untuk kafan yang menutupi jasadnya kecuali sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya." Sehingga Rasulullah bersabda, "Tutupkanlah ke bagian kepalanya, dan tutupilah dengan rumput idhir." Mus'ab wafat setelah 32 bulan hijrahnya Nabi ke Madinah. Saat itu usianya 40 tahun. Setelah umat Islam berjaya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang sedang dihidangkan makanan, ia mengenang Mus'ab bin Umair. Ia berkata, "Mus'ab bin Umair telah meninggal, dan dia lebih baik dariku. Tidak ada kain yang menutupi jasadnya kecuali sehelai burdah." Abdurrahman bin Auf pun menangis dan tidak siap menyantap makanan yang dihidangkan. Habab berkata mengenang Mus'ab, ia kematian di perang Uhud. Ia hanya meninggalkan pakaian wol bergaris-garis untuk kafannya. Kalau kami tutupkan kain itu di kepalanya, maka kakinya terbuka. Jika kami tarik ke kaki, maka kepalanya terbuka. Rasulullah pun memerintahkan kami agar menarik kain ke arah itu dan menutupinya dengan rumput idhir. Sekian dulu cerita inspiratif kita kali ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita sahabat Mus'ab bin Umair. Semoga Allah meridai Mus'ab bin Umair dan contoh teladan bagi pemuda-pemuda Islam. Mus'ab mengajarkan bahwa dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan kehidupan akhirat. Ia meninggalkan semua kemewahan dunia itu memegangnya untuk mendapatkan ridha Allah. Mus'ab juga merupakan seorang pemuda yang teladan dalam bersemangat menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Ia memiliki kecerdasan dalam memahami nas-nas syariat, pandai dalam menyampaikannya, dan kuat argumentasinya. Jazakallah khairan katsir, saya ucapkan atas perhatian Anda dan saya memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa dukung channel Pemuda At-Tanwir biar lebih berkembang dengan memencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.